Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat santri pondok pesantren Al-Risalah Kabupaten Bandung Barat, para pemirsa dan pendengar berada, alhamdulillah sore hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-10, hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan kita masih melanjutkan kajian rutin kita, yaitu mengkaji kitab Kisah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Akbar Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah, Rais Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan kita pada sore hari ini memasuki pasal baru di halaman 18 bagian bawah, fi bayani wujubi taklid liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Jadi kita akan membahas tentang wajibnya orang yang tidak ahli di dalam ijtihad untuk kemudian taklid, untuk kemudian mengikuti atau berpegang kepada salah satu mazhab yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Faslun ayhada, faslun ayhada, dan ini faslun itu fasal fi bayani wujubi taklidi, di dalam menjelaskan wajibnya mengikuti liman kepada bagi orang laisa yang tidak ada itu lalu bagi man ahliyatul ijtihadi, apa ahli di dalam ijtihad. Kayak kita ini adalah orang-orang yang tidak ahli dalam ijtihad. Kita ada orang-orang yang santri mungkin belajar tentang bagaimana manhaj atau metode-metode yang dipakai oleh para mujtahid, tapi kita ini bukan orang-orang yang ahli ijtihad. Bahkan mungkin banyak di antara kita belum sampai ngerti juga tentang manhaj atau metodologi yang dipakai oleh para ulama-ulama ahli ijtihad. Jadi makom kita ini masih makom-makom orang awam atau orang-orang yang umum. Yang jadi wajib inda jumhurul ulama'i, menurut mayoritas ulama al-muhaddiqina yang ahli di dalam mentahqiq atau menyatakan masalah, wajib ala kuliman, bagi setiap orang laisa yang tidak ada itu lahu bagi man ahliyatul ijtihadi, apa ahli di dalam ijtihad al-mutlaqi, yang mutlak. Jadi memang benar-benar ijtihad baru dalam segala hal, bukan ijtihad yang mengikuti orang yang ijtihad. Wa in kana, meskipun ada siapaman itu qad hasala, benar-benar telah menghasilkan siapaman ba'dul ulumi, atas sebagian ilmu al-mu'tabarati yang dianggap fil ijtihadi, di dalam ijtihad. Apa yang wajib? Taqlidu qaulil mujtahidina, apa mengikuti ucapan dari ulama-ulama yang berijtihad, wal akhdhu, dan apa mengambil bifatwahum, atas fatwanya al-mujtahidun, liyakhruja, supaya
beban ibadah. Bitakli ayyihim, dengan mengikuti manapun dari al-mujtahidin, sya'a mendaki siapa man. Liqaulihi, karena dawuhnya Allah Ta'ala melalui siapa Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kalian semua, ahla dzikri, atas atau kepada orang-orang yang ahli ilmu. Di al-dzikr ini mempunyai beberapa makna, ada 5 makna pada Al-Quran itu ya. Di antaranya adalah al-dzikru bermakna fa'al ilmi. In kuntum, jika tidak mengetahui siapa kalian semua, in kuntum, jika ada siapa kalian semua, la ta'lamuna, itu tidak paham atau tidak tahu siapa kalian semua. Fa'aujaba, maka mewajibkan siapa Allah as-su'ala, atas bertanya, alaman, bagi orang lam ya'lam, yang tidak mengetahui siapa man dalika, atas dzikra atau atas ilmu. Wa dzalika, adapun as-su'al di ahli dzikri, taklidun, itu mengikuti, li'alimin, pada orang yang alim. Wa huwa, adapun qauluhu ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, amun, itu bermakna umum, likullil mukhatabina, bagi setiap orang yang dikhitabi dengan Al-Quran. Ini sebagai penjelasan awal dalam permasalahan kita tentang wajibnya taklid kepada salah satu mazhab bagi orang-orang yang tidak ahli beristihad. Ini dikatakan di sini, beliau mengawali dengan mengatakan bahwa yajibu idza jumhurul ulama al-muhaddiqin ala kulli man laysa ahliyatul istihad mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulum al-mu'tabara fil istihad taqlidu qawlil mujtahidin wal amru ba'dahu. Jadi hukumnya wajib, hukumnya apa? Wajib. Jadi wajib ini menjadi sebuah keharusan. Kalau kemudian tidak mengikuti, maka menjadi sebuah bahaya. Wajib ini menurut siapa? Menurut para ulama yang memang ahli tahqiq atau muhaqqiqin, yang memang sudah benar-benar mendalami, menyeleksi, mengkaji berbagai permasalahan agama, baik yang ada di Quran maupun hadis maupun daripada qiyas dan juga ijma' para ulama. Semuanya mengatakan wajib untuk orang-orang yang tidak ahli beristihad dalam artian beristihad mutlak, beristihad dan memang benar-benar membuat awal semua permasalahan, mulai dari wudu, mengkaji sendiri, mulai dari sholat mengkaji sendiri, puasa mengkaji, bukan mengikuti. Itu namanya istihad mutlak. Walaupun dia sudah menguasai beberapa ilmu yang dianggap dalam istihad, dia mempunyai perangkat-perangkat ilmu istihad, katakanlah dia mempunyai ilmu yang ta'alaq bil adab, yang tentang bagaimana dia membutuhkan ilmu untuk mengkaji teks-teks Quran hadis, seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, dia ngerti. Ini. Atau dia juga mempunyai beberapa ilmu yang dikuasai tentang mengkaji Quran, yaitu ilmu ulumul Quran atau ilmu tafsir. Dia punya ilmu tajwid, dia punya tentang Quran. Dia juga ilmu yang terkait tentang hadis, dia pelajari ilmu tentang berbagai masalah tentang hadis, ilmu mustalah hadis dengan berbagai cabang masalahnya,
termasuk sampai mempelajari tentang ilmu ilalul hadis atau ilmu tentang ilah-ilah yang ada dalam hadis. Itu paling susah dalam ilmu sholat. Dia dalam ilmu akidah juga dia punya, bagaimana mempunyai pemahaman tentang berbagai aliran-aliran di dalam akidah. Dia mempunyai perangkat-perangkat seperti itu. Tapi dia tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad mutlak, artinya membuat rumusan baru komplit tentang masalah-masalah agama ini dari awal sampai akhir. Gitu kan ya? Maka bagaimana? Tetap mereka adalah hukumnya wajib taklidu qaulul mujtahidin, mengikuti ucapan dari ulama-ulama yang ahli ijtihad mutlak. Yang dalam ahli sunnah wal jamaah sebenarnya ulama-ulama ini yang masuk dalam kapasitas mujtahid ini banyak. Kalau kita membuka di beberapa kitab fikih itu ada banyak, ada sekitar 13-14 ulama-ulama yang mempunyai kapasitas setingkat itu, akan tetapi tidak terbukukan. Ada Imam Auza'i gitu kan ya, baik ada Imam As-Sauri dan sebagainya, akan tetapi tidak kemudian terbukukan dengan baik. Bahkan juga kita akan menemukan ulama-ulama hebat seperti Imam As-Suyuti. Ini beliau mempunyai kapasitas ilmu yang setingkat mujtahid, tapi beliau mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apalagi kita yang mengerok koma zaitun saja masih keliru gitu kan ya. Itu udah membuat hukum sendiri, mengkaji Quran sendiri, tapi wudunya masih ngikut. Memang salah satu dari Imam 4 repot. Wal ahdu bi fatwa, dan juga wajib untuk selain taklid dengan ucapan-ucapan para mujtahidin, juga wajib untuk bagaimana mengambil fatwa-fatwa dari ulama-ulama ahli ijtihad. Supaya apa? Yakhruj anhu dari taklid ayyi usaha, agar kita ini benar-benar lepas daripada ikatan-ikatan di mana kita kalau harus beribadah, beban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan seharusnya gini, kalau kita memang mampu, kita kan harus melakukan sendiri, mengkaji tek-tek itu. Kalau kita tidak mampu, berarti kita harus mengikuti. Maka bagaimana agar kita terlepas dari beban ibadah yang seharusnya kita mengkaji sendiri, tapi kita tidak mampu, maka kita mengikuti. Nah ini. Loh kok bisa kita harus mengikuti? Nah, karena Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu, dzikri benar ilmu. Nah, ini juga punya rahasia-rahasia ilmunya orang ahli dzikir itu beda. Nah, itu kalau kajian-kajian lebih dalamnya ya. Tapi sudah saya katakan kalau kajian luasnya kalimat dzikru fil Quran itu mempunyai 5 makna. Kita nggak perlu mengkaji pada lebar, bisa waktu. Nah ini artinya apa? Ini menjadi dalil di mana dipahami oleh para ulama. Apa pertama? Ta'awjab as-su'ala ala man lam ya'lam dzalik. Menjadi dalil wajibnya bertanya tentang masalah beban-beban agama ini bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum pasti dari masalah-masalah agama tersebut. Pertama. Nah, berarti kalimat bertanya ini artinya apa? Pada taklidun min alim. Bertanya kepada siapa? Orang alim. Artinya apa? Berarti kita akan mengikuti apa yang dia sampaikan. Kamu nggak ngerti jalan, kemudian tanya ke orang. Berarti kamu tanya untuk apa? Untuk kamu kemudian mendapat jawaban yang akan kamu ikuti. Paham? Nah, itu kamu mau ke kantor KBB Kabupaten Pemkot KBB Bandung Barat, kamu nggak tahu jalan, sampai di jalan raya kamu ini kemana? KBB kemana ya? Tanya untuk apa? Untuk kemudian kamu bertanya di depan sana, orang jawab, oh kamu dari sini nak, belok kanan lurus, belok kiri, belok kanan lagi, belok kiri lagi. Nah, tadi ada masjid gede di jalan, itulah kantor Kabupaten Bandung Barat. Itu tanya untuk mengikuti, tapi hati-hati ya, ini saya ilmu ya. Kalau kamu nanti siapa tahu di Timur Tengah, di Arab. Arab itu kan paling orang-orang Arab itu mempunyai
rasa harga gengsi diri. Kalau dia ditanya orang asing, kok nggak ngerti? Ya mungkin orang kita juga sama. Kalau ditanya orang asing Bandung, ditanya kok nggak ngerti, itu gengsi kan ya? Orang Bandung nggak mau orang Bandung, itu kan gengsi. Orang Indonesia kok nggak pernah tahu Bali, kan gengsi kan ya? Bali dikira Australia, kan gengsi. Nah, itu orang luar negeri itu kadang-kadang nganggepin Bali itu kan Indonesia, negara sendiri. Karena dia sering main ke Bali itu nggak pernah tahu Indonesia, aneh kan? Dan itu Indonesia. Nah, nanti kalau di Arab ya, orang-orang tuh punya rasa gengsi seperti itu. Ditanya, nggak ngerti, tetap jawab. Kalau tempat, kita sudah punya pengalaman beberapa kali ketika awal-awal di Timur Tengah. Saya tanya itu aja, tanya, Pak. Kita tanya ke seseorang gimana masjid terdekat, dia nggak ngerti pun jawab, oh, sudah tertulis dan kalau ini badan tergeli lurus, badan yamin, tarif surut, ini paham badan yamin takriban yang meter badan yasar. 100 meter kanan lurus, berarti setelah itu kiri. Tarik, tarik. Berarti lurus, berarti biasa. Guna masjid. Begitu dicari isinya kuburan. Jadi ada gengsi, itu ada gengsi. Nggak boleh kita tanya kepada orang alim yang tahu berarti tentang urusan agama. Sekarang kan tanya kepada orang alim, kapasitasnya luar biasa. Kita pasti ngikut. Kalau ikut tersesat. Kita pada Google aja ngikut. Pada Mbah Google kita ikut nggak? Kita mau pergi kemana? Oh, ini mau ke apa itu Istiqlal. Langsung cek, nyari kan di Google Map. Istiqlal, keluar kan? Ikut nggak kira-kira? Ikut. Kadang-kadang di jalan juga diberitahu kan peralihan jalur di depan macet, belok kiri lewat sini lebih cepat 5 menit, itu diberitahu kan? Dan kita ikut. Itu pada Google dan kita nggak ngerti di mana manusianya kan itu kan ya berarti suaranya perempuan gitu kan. Ternyata kita kan bisa sekolah ada pengalaman 3 kali disesatkan Syekh Al-Alim Al-Alamah Google, disesatkan dan masalah disesatkan benar. Lombok ke Depok disesatkan masuk ke malam-malam masuk ke tengah kuburan di Depok. Di mana mau isi pengajian tausiah pernikahannya Kang Samsul di Subang. Sudah mau tempat disuruh kalau nyampe tempatnya disuruh belok kiri nyasar ke tengah-tengah sawah yang sepi, gak ada apa-apa, adanya jalan yang kodok. Yang ketiga disesatkan masalah rombongan para guru menghadiri pernikahannya Pak Fuadi di Tuban. Yamin biasa lama-lama tengah sawah. Itu kan ikut. Nah ini kepada kalian ulama, ya kapasitasnya jelas. Wajib dan wajib ayatuna apa sekiranya ada apa qaul ta'ala itu amal itu umum disuali dalam soal pertanyaan disuali dalam pertanyaan ulima tentang perkara la yu'lamu yang tidak diketahui apa lil ijma'i karena ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama. Nah, kewajiban bertanya bagi orang umum seperti kita ini tentang masalah-masalah agama yang tidak kita ketahui ini adalah kewajiban yang sudah menjadi ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Jadi kita ini Ahlussunnah wal Jamaah punya 4 sumber hukum yang kita muttafaq, yang kita nattafiq alaiha, sepakat menjadi pegangan hukum bersama, yaitu apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini ulama ijma'
bahwasanya orang umum, orang awam seperti kita wajib tanya, wajib taklid. Alasannya apa? Pertama, Allah mata karena atau atas sesungguhnya orang yang umum, orang yang awam, lam tazal itu senantiasa siapa amak fi zaman sahabati, semenjak zamannya para sahabat, tabi'in dan para generasi yang mengikuti sahabat, wa kulli hudusil mukhalifina, dan setiap munculnya para pengganti setelah mereka, itu sahabat, tabi'in dan sebagainya, itu yastaftuna, itu meminta fatwa siapa mereka semua, al-mujtahidina, kepada orang-orang yang ahli ijtihad, wa yatba'una, dan mengikuti siapa mereka semua, hum atas al-mujtahidin fil ahkami, di dalam beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syariat, wal ulama, dan mengikuti kepada para alim, kepada ulama. Pertama, jadi ini sudah menjadi, tadi saya katakan, menjadi ijma orang awam seperti kita wajib mengikuti para mujtahid. Alasannya apa? Pertama, karena mulai zaman sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya sampai sekarang, orang-orang itu meminta fatwa kepada orang-orang yang hadis. Sahabat yang nggak ngerti tanya kepada yang ngerti, tabi'in yang tidak ngerti tanya kepada sahabat atau tabi'in temannya, sesama tabi'in yang ngerti. Tabi'in juga begitu. Nah, sampai ke kita, orang yang nggak ngerti tanya kepada siapa yang ngerti, tanya kepada alim ulama. Seperti itu. Tanya ya ke ulama. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'al. Ya, tanya pada ulama tentang masalah hukum agama ya benar. Ya, kalau tanya kepada ulama tentang apa itu ilmu kandungan, repot kan? Dok, saya sudah menjadi dokter Pak Kiai, saya sudah 5 bulan mengandung. Ini kira-kira bayi saya sehat enggak ya? Kayaknya laki-laki perempuan mungkin Kiai. Ya, kalau Kiainya kasar sih nggak apa-apa. Kalau Kiainya kasar, nah ini repot. Tadi siang juga saya menerima tamu tanya tentang masalah hukum agama. Minta waktu beberapa waktu, kita kasih waktu tadi siang. Ramadan ini kan 5 tamu dibatasin kan ya. Kecuali tamunya malaikat yang tidak lagi batasin tadi. Tapi tanya hukum agama itu, ya benar masalah tanya tentang hukum itu. Nah itu pertama. Jadi yang dari dulu sampai sekarang, orang yang nggak ngerti tanya yang ngerti, apalagi sampai ke level mustahil. Fa innahum, maka sesungguhnya al-mujtahidun wal ulama andalika yubadiruna, itu bersegera siapa mereka, yaitu al-mujtahidun wal ulama, ila ijabati su'alihim, kepada menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, min ghairi isyaratin, dengan tanpa menunjukkan, ila dzikri dalili, kepada menyebutkan dalil. Alasan yang kedua, mereka tanya, kemudian ulama ini, kemudian ada yang ditanya ini mustahid atau ulama ini, kemudian langsung memberikan jawabannya tanpa menyebutkan retorika panjang lebar, kamu harus mengikuti saya dan sebagainya kan? Itu menunjukkan mereka langsung menjawab untuk berarti mereka melakukan suatu tindakan yang benar. Paham? Jadi penting. Itu alasan kedua. Jadi ulama ditanya, kemudian langsung menjawab. Bertanya ini alasan pertama, orang bertanya ke dia, beliau menjawab, ini alasan kedua. Kenapa? Karena kalau bertanya itu tidak benar, maka dia tidak akan menjawab. Berarti kalau orang alim ditanya,
Kalau dia memberikan jawaban berarti itu dia dalam kondisi sikap atau langkah yang maksudnya ya. Nah itu penting. Kalimat dari kata itu penting. Dan begitu beliau menjawab tidak perlu banyak retorika. Oh iya, kamu sudah seharusnya tanya ke saya. Karena selalu nggak usah, langsung jawab aja. Berarti beliau melakukan suatu tindakan yang benar. Yang ketiga, wala yanhaunahum an dzalika min ghairi nakir. Wala yanhauna dan tidak mencegah siapa amahum atas al-mujtahidin wal ulama an dzalika dari talabil fatwa min ghairi nakirin, dengan tanpa adanya orang yang ingkar. Fakana maka ada apa dari ijma'an itu kesepakatan, ijma' ala ittiba'i al-'ami atas mengikutinya orang umum lil mujtahidi kepada orang yang tadi ijtihad. Maka ini yang ketiga alasannya. Jadi tadi kan yang pertama adalah apa? Mulai dari zaman sahabat sampai sekarang kalau orang nggak ngerti itu tanya. Yang kedua, ulama kalau ditanya langsung menjawab. Berarti perilaku ulama ini sebuah kebenaran. Begitu kan? Menjawab yang tanya itu benar. Yang ketiga, mulai zaman dulu sampai sekarang, ketika praktek semacam itu, orang datang ke ulama minta fatwa, nggak ada orang yang mengingkari masalah itu. Padahal setiap masa itu ada ulama-ulamanya kan ya. Jadi orang tanya ke ulama itu sebuah kebenaran. Yang mana setiap masa ulama-ulama yang ada itu tidak mengingkari. Paham ya? Contoh begini. Nah ini Basiro datang ke Abah. Assalamualaikum Abah, waalaikumsalam. Mau minta fatwa Abah. Ada apa? Ini Abah, kalau saya sholat kemudian saya pas rukuk itu kentut Abah. Tapi nggak ada suaranya. Tapi baunya ada. Kira-kira apakah sholat saya batal atau tidak? Dia datang ke saya tanya hukum seperti itu. Yang melihat ada Syekh Amel, ada Syekh Ali, ada Syekh Ersa, ada Syekh Ersa Al-Lembagi, Al-Lembagi, ada Syekh Abdul Aziz Al-Amisi, Sumal Bandungi. Nah, gitu kan? Mereka melihat kondisi orang yang tidak ngerti, tanya ke kiai, tanya ke ustaz, itu mereka tidak ingkar. Itu berarti menjadi sebuah ijma', kesepakatan ke kiai ulama di setiap zaman. Kalau ada orang yang tanya agama ke pakar agama, itu tidak diingkari. Coba kalau sebaliknya, dia tanya tentang masalah kentut dalam sholat, tidak ada suaranya, ada baunya, tanyanya ke dokter gigi. Ini jangankan masyarakat, dokternya pun ingkar. Dokter giginya itu boleh saya periksa? Ya gak bisa. Nah itu ilmu penting ya. Ilmu penting. Makanya itulah ijma'. Jadi ijma'an ala tiba'il amin dan muds. Waliannya fahmal amin, dan karena sesungguhnya pemahaman orang umum itu artinya awam ya, awam artinya bodoh sebenarnya. Tapi ya maksudnya bodoh itu ya enak banget dinamain bodoh. Yang tidak, ya umum gitu aja kan ya. Tapi tidak semua umum artinya bodoh. Kamu lihat kan toilet umum, toilet bodoh. Ya Allah, toilet umum, toilet. Balik-balik adalah fahmal amin. Karena kalau orang pintar itu bahasa Arabnya itu khos, apa? Khos. Ada ada awam, ada khawas, orang khusus. Itu orang alim sebenarnya. Minal
kitab dari Al-Quran was sunnati dan sunnah Nabi. Sakitun itu ya, mana Jawanya gugur, artinya apa? Itu jatuh atau keluar atau tidak dianggap. An-haizil itibari dari cakupan penganggapan. Sakitun itu jatuh. An-haizil itibari dari cakupan dianggap. Illam yuwafi, ketika tidak sesuai apa fahmul amin ulama ahli haqi, berarti afhama ulama ahli haqi atas pemahamannya ulama-ulama ahli kebenaran al-akabiri yang besar-besar, artinya yang ulama-ulama agung, al-akhyari yang terpilih-terpilih. Jadi pemahaman orang-orang umum seperti kita ini, ketika kita memahami Quran, memahami hadis Nabi, itu menjadi satu pemahaman yang tidak dianggap kalau ternyata pemahaman kita itu melenceng dari apa yang telah dipahami oleh para ulama-ulama yang agung, ulama-ulama yang diakui kapasitas keilmuannya sepanjang sejarah. Begitu ya. Makanya nggak bisa kita kemudian kembali ke Quran, kembali ke hadis terpadu sendiri. Kita memahaminya dari mana? Dari terjemahan kemenang. Itu bukan kembali ke Quran, kan kembali ke terjemahan kemenang. Ini jadi guyonan sebenarnya kalau kita angan-angan gitu ya. Masya Allah. Fa'inna, makanya ini risalah ini dengan pendidikan dunia formal ini, Masya Allah, dengan takabufiddin, PDF, ini benar-benar akan menciptakan ulama-ulama yang benar-benar mampu menguasai ulum syariah, menguasai ilmu syariah. Dan ternyata mencetak satu ulama saja, mencetak orang alim susah apa gampang? Susah. Dari level awal saja dinolkan dulu, disuruh nulis background, disuruh nulis background. Susah apa gampang? Susah. Kamu nulis Kanjeng Nabi dengan kancing Nabi atau kencing itu kan ada apa ini? Kamu nulis Bandung saja repot nggak? Bandung, ini Bandung baca gimana ya? N dan G ini gimana ya? Ada nggak huruf Arab G? Wah, ini baru dasar dipegonkan. Nah, kesiapan itu kan pegon dulu. Sudah gitu, Qurannya dinolkan, dibalikan kepada apa? Ada iqra, apa? Abata lagi, abata saja, abata saja. Nah itu dinolkan lagi. Masya Allah. Itu baru awal-awal mulai dikenalkan apa itu babul kalam yang artinya gundul semua. Makanya sudah begitu paham babul kalam, lagi babul i'rab, menghafalin dunia sampai kotak kepalanya. Sudah gitu sering disuruh jongkok berdiri, masih nggak hafal-hafal. Masya Allah, itu repot sekali kan ya. Waktu itu mulai ngerti sedikit mulai biasa kita soroknya sampai sarafnya keluar. Begitu mulai paham kita gundul sedikit, baru di dunia sudah mulai bisa baca jahat zaitun koma amro. Sudah mulai aneh-aneh tersantri itu. Wah, jangankan kita gundul, jangankan hatimu, kita gundul pun bisa membaca apalagi hatimu. Udah mulai mulai naik ke apa? Baru jurumiyah, sudah menaklukkan bak jurumiyah. Sekarang mau naik ke Ibriti, ke Umar Yoto. Bisa mulai tambah berat lagi, ini tambah lagi. Wah, itu baru nahwu loh ya. Naik lagi ke juru
semangati barang siapa yang hafal Alfiyah, pastikan kalau hatam saja, kalau istrinya tidak cantik, pasti dia akan ilmunya manfaat. Kalau nggak ilmunya manfaat, pasti uangnya banyak. Itu pun masih hafal. Masih martut. Masya Allah. Makanya itu baru belum lagi nanti yang naik ke ilmu-ilmu yang menciptakan satu alim itu sudah luar biasa. Saya saja masih nggak bisa lihat, apalagi dan saya datang awal di depan ngaji saya tidak apa-apa, apalagi datang akhir di belakang tidur. Nah, ini masya Allah, jadi orang alim itu susah. PDF ini kalau serius 6 tahun pendidikan, 1 tahun persiapan, 7 tahun itu paling tidak mempunyai sedikit modal untuk menjadi orang alim. Sedikit untuk kedepannya lebih cepat. Karena baru kan hadisnya juga paling masih mentok di Riyadhus Shalihin kan. Belum sampai ke kutubus sittah, belum ngaji Bukhari, belum ngaji Muslim dan sebagainya. Yang paling enak ya sih bukan mesti terkumpulkan di keluarganya. Ada sangat sih gitu kan. Dari lahir kita menjadi Bukhari Muslim. Kayaknya masya Allah ini serius yang jangan nurut, jangan melanggar, yang benar-benar itu masya Allah. Kamu tuh dididik untuk menjadi orang hebat. Hati-hati. Ya, tiap waktumu itu berharga. Nah ini. Terus. Siapa tadi? Yang keempat. Jadi kembali ke Quran dan hadis, ternyata apa itu? Ini adalah merupakan propaganda yang sebenarnya sangat-sangat jauh dari tujuan pertama, dari tujuan yang ingin dicapai dalam syariat itu sendiri. Fa inna kulla mubtadi'in, terusnya, maka sesungguhnya setiap orang yang ahli bid'ah, wadhalil dan yang tersesat dan orang-orang yang tersesat itu yang baru itu memahami siapa kullu mubtadi' wadhal ahkamahu atas hukum-hukumnya kullu mubtadi' wadhal al-batilata yang batal minal kitabi dari kitab was sunnati dan sunnah wa ya'udu dan mengambil siapa kullu min mubtadi' wadhal minhuma dari al-Qur'an kitab was sunnah. Walhalu adalah kondisi itu anda sesungguhnya kullu mubtadi' wadhal la yubni itu tidak artinya apa? Tidak mencukupkan siapa kullu mubtadi' wadhal minal haqqi dari kebenaran saya atas sesuatu. Jadi orang-orang yang ahli bid'ah dan yang tersesat itu adalah orang-orang yang dia ini mengambil pemahaman dari kitab dan sunnah, yang mana pemahaman-pemahaman tersebut ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Pemahaman mereka sendiri ini sama sekali tidak mengambil bagian apapun dari kebenaran. Jadi ini ngerti kan sekarang? Banyak kamu kalau membuka media-media sosial zaman saat ini masya Allah propagandanya luar biasa sekali. Seakan-akan itu suatu kebenaran karena memang retorika kalimatnya luar biasa. Untuk menjebak itu retorikanya keluar. Kita ngapain kita ngikut-ngikutin ulama? Qurannya ada, hadisnya ada. Nabi meninggalkan apa? Quran dan hadis sebut diikuti. Yang mengikuti gak akan tersesat kan? Oh, benar nggak itu? Benar kan? Ini kalimat hak wa yurida bil batil. Nah ini. Ngapain kita ngikutin ulama? Qurannya ada tinggal baca, hadisnya juga ada. Ulama kan manusia, kan gitu kan ya? Dia punya akal, kita punya akal. Ulama tidak masuk, kita juga nggak masuk, sama kan?
Ngapain kita ngikutin mereka? Pertanyaan, dia dulu belajar Quran, baca Quran, ngajarin siapa? Tahu-tahu kayak terus baca Quran gitu? Enggak kan? Dia bisa baca Al-Fatihah dari manusia atau dari alam barzah? Sudah potong kompas. Yang kedua, dia ternyata memahami Quran juga nanti memahaminya dari mana? Dari terjemahan. Sahih Bukhari dari terjemahan. Repot kan di sini kan? Ini yang menjadi masalah. Jadi maka ini tidak berlebihan, artinya sebuah kebenaran yang menjadi dalil wajibnya kita untuk taklid dengan beberapa alasan tadi. Dan ternyata di ujung alasan yang kelima yang diberikan oleh Hadratus Syekh, kenapa taklid ini menjadi sebuah keharusan bagi orang-orang awam seperti kita? Karena ternyata ketika muncul pemahaman-pemahaman yang dimunculkan dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu menjadi mustahil mutlak, pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para mujtahid dan para ulama-ulama yang ahli kebenaran ini justru menjadi pemahaman yang menjadi bid'ah dan juga menjadikan ketersesatan. Paham ya? Wala yajib, dan tidak wajib al-ami atas orang umum iltizam madhabin, apa menetapi satu madhab atau menetapi madhab fi kulli hadisatin, di setiap kejadian, walau iltazama, dan andaikan menetapi atau mengikuti siapa al-ami madhaban atas madhab muayyanan yang tertentu, kamadhab Syafi'i, sebagaimana madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yajibu, maka itu tidak wajib alaihi atas al-ami al-istimraru, apa terus menerus, artinya continue dengan madhab Syafi'i. Bal yajuzu, akan tetapi boleh lahu bagi al-ami al-intiqalu, apa berpindah ila ghairi madhabihi, kepada selain madhabnya Asy-Syafi'i. Jadi tidak wajib bagi orang-orang ami tadi, awam seperti kita. Tadi kan wajib taklid, satu kesepakatan. Yang kedua, dan tidak wajib taklid ini apakah berarti harus mengikuti satu madhab muayyan? Tidak, ya kan? Tidak wajib bagi orang awam untuk hanya menetapi satu madhab di semua kejadian, tidak. Andai kan kita mengikuti madhab Syafi'i, ini kan kita Syafi'i, maka la yajibu alaihi istimrar bal yajuzu lahu intiqal ila ghairi madhabi. Berarti dalam semua kejadian kita memang mengupayakan mengikuti madhab Syafi'i, akan tetapi dalam kondisi tertentu kita boleh pindah madhab. Tapi pindahnya ini juga ada aturannya nanti, sehingga tidak kemudian menjadi talfid, mencampur-adukan madhab. Jadi kalau kita katakanlah di dalam yang sering dijadikan contoh itu adalah mungkin di musim haji. Haji ini kan ujian terberat, itu kan sebenarnya haji kan ya, sampai menjadi mabrur sendiri syaratnya kan berat kan, apa itu al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Untuk haji mabrur itu faman farada fihi al-hajja, kalau siapa yang mewajibkan dirinya berhaji maka akan menjadi mabrur, fala rafasa, tidak rafas. Rafas ini adalah melakukan hubungan suami istri dalam beberapa tafsir yang paling mendekati kebenaran. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Fasik ini apa? Berarti melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Itu ujian berat sekali loh ya. Makanya orang Indonesia itu menjadi mesra kalau haji. Kenapa? Kalau pas tawaf itu cuampu orang sedunia kan ya. Oh, itu
paling lengket itu istri ke suami pasti tawaf, takut lepas dipegangin suaminya. Ya, kadang-kadang pegangan apa itu kain ihramnya masih kurang, pegangan tangannya. Itu kalau Syafi'i batal ya. Padahal tawaf itu harus suci. Repot kan? Nah kalau nggak pegangan tangan ya takut hilang. Makanya biasanya dibuat contoh oleh para ulama intikal matan dalam kondisi darurat seperti itu, akhirnya pindah apa membatal wudunya, batal wudunya mengikuti madzhab Imam siapa? Itu. Itu peluang fasik itu berat di situ. Kenapa? Nah, orang sedemikian itu kumpul di situ. Sudah gitu ketemu orang yang dari berbagai negara. Masya Allah, ada orang itu katanya itu habis tawaf itu nangis gitu. Nangis, tanya ke temennya, kenapa kamu nangis? Wah, kenapa saya nggak nangis? Kenapa? Baru ngerti saya selama ini ternyata setelah melihat orang dari berbagai negara, istri saya itu ternyata paling jelek di dunia. Dan ketemu orang Turki, Masya Allah kan, orang Turki yang jelek aja cantik. Ketemu orang Suriah, yang kalau orang Suriah apa itu ada 10 orang Suriah berjalan, yang cantik 11. Bayangannya itu cantik. Ketemu orang Uzbekistan, yang apa itu perpaduan antara Arab dengan itu. Nyesel saya ternyata paling jelek gitu. Kata istrinya juga sama juga nyesel saya. Saya pikir suamiku paling ganteng, katanya paling jelek juga sama. Di antara orang yang lain. Lah gimana? Itu fitnah bener, ujian bener. Malah Rasulullah itu bener. Jangan berbuat fasik. Kenapa? Lah orang lagi haji dan umroh. Kan semuanya biasanya pakai cadar juga harus dibuka. Nggak boleh cadar, harus dibuka. Masya Allah itu kan kelihatan semua. Wah, lu sibuk malah apa? Bukan muterin Ka'bah tapi lihat orang lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi kita ceritain tuh ya. Ini ya saya belum ngerti ini. Nah, model-model saja kan bahaya kan. Nggak pernah kemana-mana dia kan tahunannya Lembang, muter di Lembang. Dia lepas di Jakarta aja bingung. Itu Masya Allah. Terus, jadi intiqal madzhab. Biasanya juga dalam kondisi-kondisi umum kayak di Syria itu kan ada 4 madzhab di sana berlaku semua. Nah, ketika menentukan hukum negara, biasanya ada ketentuan-ketentuan dari madzhab tertentu yang disepakati untuk dijadikan pegangan. Seperti masalah zakat. Zakat itu kalau kita pakai Syafi'i zakat fitrah, nah ini santri-santri berarti zakat fitrah di pondok ya. Kan hidupmu di sini. Nah, itu pakai beras harusnya. Pakai beras. Itu Syafi'i. Kenapa? Karena Syafi'i saat itu ketika beliau di Mesir ini tidak semaju Jeddah mana? Baghdad sebagai pusat peradaban dan Baghdad kota. Orang kota dan orang kampung beda kan ya. Dikasih beras disimpan banyak tanahnya luas, enak. Kalau di kota kasih beras, orang nyimpen beras jarang nih. Nyimpennya adalah uang di ATM kan. Nggak ada orang terus lumbung padi. Orang Jakarta membuat rumah jadi lumbung padi nggak ada. Tanahnya mahal. Nah, itu Syafi'i seperti Imam Syafi'i seperti itu, beras, wajibnya beras. Dan beras ini pasti akan lebih manfaat dimakan, gitu kan ya? Itu Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Abu Hanifah di kota, beliau di Baghdad, pusat atau peradaban saat itu. Bagaimana? Ya orang ribut kalau ngurusin beras pakai uang. Tapi orang-orang sekarang repot juga kasih uang buat beli pulsa atau apa? Dan makan bukan orangnya yang tak beda, buat beli paket, buat nonton drakor. Bener ya? Ya Allah. Nah ini
Makanya kadang-kadang perpindahan seperti di sini dan sebagainya itu kemudian mana yang dipakai. Misalnya juga edaran-edaran yang diberikan oleh apa itu Basnas kita juga kalau beras sekian, kalau uang sekian. Tapi kalau saya sendiri lebih kalau memungkinkan ya pakai beras saja, karena lebih bisa tersalurkan dengan baik. Walaupun uang juga ada benarnya juga. Kenapa? Karena kadang-kadang orang butuhnya bukan uang, butuhnya uang SPP itu anaknya. Masa bagian pakai beras, datang ke sekolahan anaknya ini bayar apa? SPP perlu pakai beras 2 kintal. Enggak mungkin kan? Nah, ini ada sisi-sisinya. Ada sisi. Makanya kalau hitung-hitungan itu sebenarnya kalau beras berapa kilo gitu ya. Berapa kilo beras itu nyamakan dengan ayyamut tasyrik dan ayyamul Idul Adha. Yaumul Adha dan ayat tadi tak beritahu hitungannya. Kenapa kok 2,5 kilo? Nah, orang itu kan dilarang oleh Rasulullah apa itu nggak boleh apa itu ufu anit tawafin fi hadzal yaum. Jangan ada lagi orang yang berkeliling minta-minta di hari ini. Di hari ini itu hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah hari tasyrik itu hari seneng-seneng kan, maka kurban itu sampai hari tasyrik. Berarti kan 11, 12, 13, berarti berapa hari? 4. Ada tanggal 10, 11, 12, 13 lebaran haji tambah 3 hari tasyrik, 4 hari. Nah orang itu kalau disuruh bayar fidyah itu satu orang adalah apa 6 on, berapa 6 on, 1 mud 6 on, 6 kali 4 berapa? 24 on, 24 on sama dengan 2 kilo 4 on, maka ditambah 1 on untuk menggenapkan menjadi 2,5 kilogram beras zakat. Oh, itu hitungannya begitu. Paham ya? Itu hitung-hitungannya. Zakat berapa? 2 kilogram, 2,5 kilogram. Hitungnya dari tadi itu ya. Orang kalau bayar apa? Fidyah itu 6 on per hari. Berarti 6 kali 4 karena hitungnya 10 Dzulhijjah 4 hari itu 11, 12, 13 maka 6 kali 4 dapat 24 on atau 2 kilo 4 on ditambah 1 menggenapkan di 2 kilogram. Apa? Sapi ngasih 3 kilo boleh? Ya boleh. 5 kilo? Apa lagi? 1 ton? Akhirnya panitianya ini ada ngerti. Kalau curang ya nggak boleh. Nanti surgamu kakimu nggak masuk ke mau. Masuk surga, kakinya ketinggalan bau nggak? Ya apa? Nggak begitu. Diganti uang, ya, tinggal hargain yang lebih mahal. Itu karena ngasih harga beras yang biasa dimakan itu standar. Jangan pas zakat dari beras yang paling jelek, yang paling murah. Ketika makan yang paling enak ya kamu. Itu ya, itu anak-anak sekalian. Jadi zakat itu ditentukan biasanya pakai inti kolom madan dan sebagainya. Karena kalau Syafi'i juga nggak boleh kita pindah zakat. Kalau Hanafi boleh dengan beberapa syarat. Nah itu. Makanya sebenarnya kalau kita hidup di sini ya karena kita di sini. Dan nanti kita bagi ke fakir miskin yang di sini. Nah, gitu kan ya. Terus. Sama juga di Syria itu yang saya lihat itu karena banyak madhab di sana 4 madhab berlaku semua masalah kasus talak dalam pernikahan. Yang dipakai ini madhab siapa? Apakah mengikuti Syafi'i atau mengikuti Maliki? Gitu kan ya? Kalau Imam Syafi'i kan orang di rumah nolak istrinya jadi nggak? Jadi. Gitu kan ya? Tolak tuki sama-sama langsung jadi 3 kan? Nah, itu bagaimana? Apakah menjadi dipakai itu ataukah mengikuti Maliki? Itu kan yang tolaknya harus di pengadilan dan sebagainya, di pengadilan dan sebagainya. Itu menjadi istilah-istilah yang kemudian menjadi hukum negara.
Terus ini mati. Ini agak cepat sedikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'ami adapun orang umum alladzi yang lam yakun yang tidak ada itu lahu bagi al-ami nadhurun apa analisa wa istidlalun dan mengambil dalil. Walam yakun dan tidak pernah membaca siapa al-ami kitab dan satu kitab fi furu'il madzhab di dalam cabang-cabang mazhab. Idza qala di saat berkata siapa al-ami berkata ana syafi'iyun, ana adapun diriku syafi'iyun itu bermadzhab Syafi'i. Ketika ada orang umum yang dia ini bukan ahli analisa, bukan ahli istiqamah itu menganalisa dalil, bukan ahli mengkaji dalil dan tidak pernah membaca secara komplit kitab di dalam satu mazhab, kemudian dia mengatakan ana syafi'iyun, aku ini anak dan diriku syafi'iyun bermadzhab Syafi'i, saya Syafi'i. Maka bagaimana? Lam yu'tabar, maka tidak dianggap perkataan kaum ana Syafi'i, perkataan ana Syafi'i yang muncul dari alam ini kadzalika sebagai itu sebagai lam yu'tabar kadzalika sebagaimana Asy-Syafi'i bi mujarradil qauli hanya dengan ucapan. Jadi kalau orang umum seperti itu dia mengatakan saya bermadzhab Syafi'i, padahal dia tidak pernah membaca secara konkret kitab madzhab Syafi'i, kitab tertentu dalam madzhab Syafi'i, juga bukan ahli analisa dalil, maka tidak serta-merta dia benar-benar dianggap sebagai orang bermadzhab Syafi'i hanya dengan ucapan tadi. Wakilah yang dikatakan ada kele itu berarti lemah. Idza tazama ketika menetap di al-ami siapa orang yang umum, maka kamu untuk menjadi seorang Syafi'i beneran, ini para santri harus benar-benar khatam kitab Syafi'i walaupun satu minimal. Paling enggak khatam apa? Fathul Qorib. Nah, itu ya. Syukur Fathul Mu'in. Fakun-fakunnya banyak itu kan ya. Anak udah pusing semua itu. Alhamdulillah ujiannya bagus. Alhamdulillah nilai ujiannya bagus, tadi semua terjemah komplit. Fathul Wahab, Fathul Syukur, keren. Itu dibaca. Apa sudah juga baca? Nggak baca Fathul Qorib. Terus Fathul Mu'in juga belum kata. Terus Fathul Wahab juga belum. Tapi saya baca kalau Fathul Izah. Apakah saya Syafi'i? Syafi'i sebagian itu doa, di bagian Izah. Aduh ya Allah. Wakilah idza tazama ketika menetap siapa alami orang umum madzhab atas satu madzhab pemahaman yang tertentu yang zatu maka wajib atas alami al-istimrau menetapi atau kontinu alaihi atas al-madzhab al-muayyan yang tahu karena sesungguhnya alami itu kita dan meyakini siapa alami al-madzhab atas sesungguhnya madzhab alladzi yang intasaba yang bernisbat siapa alami ilaihi kepada al-madzhab wa ya al-madzhab alladzi intasaba ilaihi al-haqqu itu madzhab yang benar fa alaihi maka itu wajib bagi alami al-wafa'u adapun memenuhi bimujibi dikodiin atas konsekuensi dari keyakinannya alami. Ini karena yang mengatakan enggak, kalau orang sudah orang umum kemudian dia mengikuti satu madzhab tertentu dalam madzhab yang harus wal jamaah, maka dia harus kontinu dengan madzhab tersebut. Kenapa? Karena madzhab itu adalah madzhab yang diyakini kebenarannya, maka sudah menjadi konsekuensi orang yang yakin dengan madzhab tertentu maka harus mengikutinya. Walil muqallidi dan itu boleh bagi muqallid orang yang mengikuti taklidu baini imamihi adapun mengikuti selain imamnya muqallid fi hadisatnya dalam kejadian tadi yang kita contohkan itu ya masalah berbulu tadi itu. Falahu maka itu boleh bagi al-muqallid al-muqallida adapun sekiranya mengikuti siapa al-muqallid imaman atas imam fi sholatil dhuhri dalam sholat zuhur masalah seumpama wa yuqallidu dan mengikuti siapa al-muqallid imaman atas imam akhara dalam madzhab yang lain fi sholatil asri di dalam sholat asar. Ya boleh madzhab Syafi'i ikutin imamnya Hanafi, madzhab Hanafi ikut madzhab Hanafi
imamnya Syafi'i. Kalau kita di Mekah di Madinah, mereka madzhabnya bukan sebagian Imam Syafi'i, sebagian Hambali, ada yang Maliki. Tapi nggak usah ngeyel. Kamu Syafi'i, imamnya Hanafi atau Ahmad bin Hambali. Mereka tidak pakai kunut. Imamnya pas ruku, apa sujud, kamu kunut sendiri. Mana kayak jagoan. Sebaliknya juga sama. Makmumnya mengikut madzhab Hanafi atau madzhab Ahmad bin Hambal yang tidak mensunahkan kunut subuh. Imamnya kunut, kamu malah sujud, ya kan? Salah. Makanya itu ada aturan-aturannya. Para imam-imam mengatakan yang ikutin imam, inna majuilatul imam liutambabi. Imam itu dijadikan waktu diikuti. Jadi kunut itu dua maksud gimana? 4 madzhab itu dua. Yang mengakui kunut itu 2, Maliki dan Syafi'i. Yang tidak mengakui kunut itu siapa? Hanafi dan Hambali. Nah, itu Maliki malah tidak mengakui adanya kunut nazilah. Hanafi mengakui kunut itu kunut nazilah. Nah, Maliki yang mengikuti kunut, ini kunutnya juga beda dengan Syafi'i. Maliki kunutnya bisa sebelum ruku, bisa setelah ruku. Kalau Syafi'i setelah ruku. Dan kita sunahnya ngangkat tangan. Kalau Maliki ngangkat tangan, ya ngangkat tangan sama. Nah, itu. Paham ya? Jadi ada kunut sebelum ruku, itu Maliki. Jadi harus pengalaman gini-gini. Terus, gimana sih? Jadi boleh. Jadi kamu nggak susah. Kalau ke Mekah nggak bisa jamaah ini, imamnya bukan Syafi'i. Repot Mas Bro. Alhamdulillah Abah ini sudah pernah jadi Imamul Haramain. Ketika umroh, jadi imam di Nabawi dan jadi imam di Mekah. Jamaah umroh. Jamaah umroh. Adapun taklid mengikuti badal amali setelah amal jaizun itu boleh. Kalau sholat maka dengan sholat siapa Syafi'iyun, orang bermadzhab Syafi'i, dunnah yang berdasarkan siapa asal man tadi, man sholat sama Syafi'iyun tadi sama Syafi'i, sihata sholati atas sahnya sholatnya Syafi'i, ala madzhabihi atas madzhabnya man Syafi'i tadi. Cuma terbayang kemudian menjadi jelas apa putlaluha batalnya sholat fi madhabi dalam madhabnya Syafi'i, wasihatuha dan sah dan jelas apa sahnya sholat alamat hadhi di dalam madhab selainnya Syafi'i, maka itu boleh bagi man taklidu adapun mengikuti madhab ghairi wajib tapi dan cukup siapa man bitilkas sholati dengan sholat tersebut. Nah ini kalau ada orang ini kan umum ya, jadi taklid badal amal, jadi mengikuti madhab lain setelah selesai praktek. Itu boleh. Jadi ada orang sholat mengikuti madhab Syafi'i, tapi kemudian dia melakukan satu praktek perkara yang kalau di Syafi'i itu batal, tetapi di madhab lain seperti itu tidak batal. Kemudian dia kalau bisa itu yang lain aja, nah, itu boleh. Nah, berarti sholatnya pun sudah dianggap cukup, tidak harus mengulangi. Enak, jadi orang awam tuh enak. Orang awam tuh enak. Ngikut itu enak. Jadi pokoknya melu itu enak. Yang penting ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Hanafi atau ikut Imam Hambali atau ikut Imam Maliki. Yang penting jangan ikut Imam Samudra. Nah, nanti jihadnya di dalam sendiri mana? Imam Samudra, tapi Imam Samudra. Ya Allah, tapi Imam Samudra kan? Ya itu kan bom teroris Imam Samudra. Ya itu. Baik itu para sahabat sekalian dan juga para pemirsa di mana pun Anda berada, insyaallah kita cukupkan
kita insya Allah besok lanjutkan pada yang topik kita share lagi tentang faslun fi nuzulil ihtiyabi fi ahli dini wa ahli ilmi wa illa